Tanya ke situ tentang masalah itu, "Kok gimana Pak? Bantu saya gimana caranya debt collector tidak datang ke rumah? Gimana caranya debt collector tidak mengunjungi kantor saya misalnya gitu kan? Gimana caranya debt collector tidak datang ke rumah orang tua saya? Gimana caranya debt collector tidak datang ke rumah mertua saya?" Banyak banget pertanyaan itu, dan hari ini kita bahas itu. Bagaimana caranya supaya debt collector nggak mereka mengunjungi Anda ke rumah? Ya biarkan. Ya, jangan pasang egois Anda. Anda takut dikatain orang miskin oleh orang sekitar Anda. Ini gengsi gitu loh. Berarti Anda tidak terima fakta yang terjadi dengan diri Anda saat ini. Ya, kalau menurut saya ya seperti itu gitu loh. Jadi caranya supaya debt collector tidak datang ke rumah Anda, tidak memberikan malu buat diri Anda sehingga orang lain tidak tahu bahwa Anda ini berhutang, ya dengan cara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Oke, seperti judul hari ini, yaitu bagaimana caranya supaya debt collector tidak datang ke rumah gitu. Karena di sini banyak tentang masalah itu. "Kok gimana Pak? Bantu saya gimana caranya debt collector tidak datang ke rumah? Gimana caranya debt collector tidak mengunjungi kantor saya misalnya gitu kan? Gimana caranya debt collector tidak datang ke rumah orang tua saya? Gimana caranya debt collector tidak datang ke rumah mertua saya?" Banyak banget pertanyaan itu, dan hari ini kita bahas itu. Bagaimana caranya supaya debt collector nggak datang? Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga saya makin semangat, pastinya channel ini makin berkembang lagi gitu. Ya seperti judul video itu ya, yaitu bagaimana caranya supaya debt collector tidak datang ke rumah. Karena ini pertanyaan bertubi-tubi, pertanyaan hampir setiap saat masuk gitu loh. Dan masih ada yang ketakutan kalau dikunjungi debt collector ke rumah. Jadi gimana caranya supaya kita tidak dikunjungi oleh debt collector itu ke rumah, kayak debt collector home ya. Ini yang legal ya, yang kita bahas yang legal. Umumnya Anda yang berada di lingkungan Jabodetabek seperti Jakarta, Jawa Barat, Serang gitu loh. Itu kan daerah lingkungan Jabodetabek gitu loh, yang kemungkinan besar akan dikunjungi oleh pinjol legal gitu ya. Kalau pinjol ilegal itu nggak akan datang sih. Jadi yang kita bahas. Jadi caranya gimana Bang? Caranya kalau saya sih simpel banget gitu loh. Tinggal Anda patahkan kakinya debt collector itu, mereka nggak bergerak ke situ gitu loh. Ya. Jadi Anda yang ketakutan, Anda yang kecemasan ketika didatangi debt collector, itu kenapa coba gitu loh? Atau karena Anda malu nanti orang tahu semuanya di lingkungan Anda itu bahwa Anda mempunyai hutang gitu loh. Ya, yang sejauh ini orang tidak tahu kalau Anda itu orang miskin gitu loh. Kalau Anda itu tidak pernah berhutang gitu loh. Jadi dengan datangnya debt collector, terus orang tahu semua gitu bahwa Anda berhutang. Apa ini alasannya? Karena banyak sih yang bertanya, tapi tidak satu pun yang memberikan alasan. Kalau ada pun yang memberikan alasan, ya Bang, takutnya mereka bertindak anarkis dan menarik aset saya. Nggak semudah itu. Bertindak anarkis atas dasar apa kan? Mereka di rumah orang loh. Kalau mereka melihat Anda gampang untuk ditekan, oke. Tapi kalau mereka melihat Anda sangat sulit untuk ditekan, mereka tidak akan jadi itu untuk mengintimidasi Anda gitu loh. Ya, kalau menurut saya ya seperti itu gitu loh. Jadi caranya supaya debt collector tidak datang ke rumah Anda, tidak memberikan malu buat diri Anda sehingga orang lain tidak tahu bahwa Anda ini berhutang, ya dengan cara patahkan kakinya. Ya. Pertanyaan Anda itu ngawur gitu loh. Jadi pertanyaan Anda itu seakan memihak ke diri Anda aja. Anda mau tidak membayar hutang, tidak disebarkan data, tidak dikunjungi. Ini hebat kali permintaan Anda gitu loh. Ya. Debt collector ini bekerja juga, mereka bekerja. Ya. Anda tidak ada uang, itu karena tidak bekerja. Ya. Anda ngutang karena ada kebutuhan. Kan dasar apa? Dasar saya tidak bekerja. Simpel kan? Sekarang debt collector ingin bekerja, mereka mengunjungi Anda ke rumah, ya biarkan. Ya, jangan pasang egois Anda.
Anda takut dikatain orang miskin oleh orang sekitar Anda. Ini gengsi gitu loh. Berarti Anda tidak terima fakta yang terjadi dengan diri Anda saat ini. Ya, kesan berbohongnya seperti ini. Atau mungkin Anda ketakutan kalau debt collector datang ke rumah, orang tua Anda tahu kalau Anda minjam uang tanpa sepengetahuan dia. Atau suami Anda tahu kalau Anda minjam uang tanpa sepengetahuan dia. Ya. Sama aja Anda berbohong gitu loh. Yang ukurannya ketika terjadi suatu permasalahan dengan salah satu anggota keluarga, itu memang keluarga lah yang paling tahu dulu gitu loh. Ya. Kayak Anda jadi seorang anak, orang tua kasih tahu dulu. Kakak Anda kasih tahu dulu. Biar mereka bisa memikirkan, biar mereka bisa memberikan jalan mau kemana gitu loh. Tidak ada tempat yang paling enak buat berbagi selain keluarga. Karena akan tersimpanlah rahasia keluarga di situ. Nggak mungkin juga orang tua Anda bilangin, anak kurang ajar, nggak tahu diuntung ceritain sama orang lain. Nggak mungkin kan? Makanya, Anda jadi seorang istri ketika Anda ngutang, kasih tahu suaminya. Jangan pula berbohong meskipun kita melakukan hal itu, ya, karena ingin ada tidak mau terbebani suami kita karena permasalahan gitu loh. Tapi ya jangan sampai Anda berbohong sama suami Anda gitu loh. Kasihan. Mereka capek-capek kerja, mereka capek-capek banting tulang meskipun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan Anda ada hutang di tempat lain tapi mereka tidak dikasih tahu. Tiba-tiba mereka ditelepon. Kayak mana coba? Ya. Jadi saya yakin ini orang-orang yang ketakutan ketika dikunjungi oleh debt collector ke rumah dan bertanya ke saya bagaimana caranya supaya debt collector tidak datang ke rumah, pasti orang-orang yang egonya tinggi gitu loh. Orang-orang yang tidak mau orang lain tahu kalau hidup dia memang susah gitu loh. Berarti Anda tidak mau menerima kenyataan. Ya. Kalau saya pribadi ya gitu aja gitu loh. Saat ini Anda mau tak mau, terima tak terima, terimalah kenyataan hidup Anda. Kalau memang tidak ada uang, tidak ada uang. Debt collector mau datang silahkan, mereka bekerja kok. Ya, tiang bagi Anda, mau Anda bayar, mau tidak Anda bayar, itu urusan Anda sih. Ya, biarkan mereka bekerja, biarkan mereka mau datanglah. Mau mengunjungi siapa terserah, mau nelpon siapa terserah. Memang fakta hidup kita seperti itu. Ya, tidak perlu ditutup-tutupi. Dan saya bercerita di sini itu persis dengan kehidupan sehari-hari Anda. Saya tidak merombak peribahasa saya untuk lebih canggih lagi yang sulit Anda pahami, tidak. Ini peribahasa yang mudah Anda terima. Supaya apa? Supaya Anda tidak ketakutan lagi. Bisa Anda merubah pola hidup Anda ke depannya gitu loh. Jangan karena gengsi ini tersiksa semuanya. Karena saya perhatiin gengsi Anda terlalu tinggi di sini. Ya. Dan satu lagi, orang yang ketakutan itu pasti dia orang yang suka berbohong lah itu. Mungkin orang tidak jujur sama suami, tidak jujur sama keluarga, tidak jujur sama orang tua. Pokoknya itulah. Dan intinya ketika debt collector mau datang ke rumah, mereka kecemasan, nanti orang tua saya tahu, nanti suami saya tahu. Nggak tahu dia udah bohong-bohong kan? Udah pasti itu. Makanya saat ini untuk teman-teman semuanya, ya, yang masih ada terikat di pinjol gitu loh. Pokoknya utamakanlah kejujuran anggota keluarga Anda, kasih tahu suami Anda, jangan mereka dikasih tahu oleh orang lain, ya. Nggak apa-apa, jujur aja gitu loh, meskipun jujur itu menyakitkan, tapi enak kok nikmat di depannya gitu. Ya, buat apa Anda berbohong untuk menyenangkan hati? Buat apa? Tapi akhirnya pahit. Jadi makanya seperti itu, lebih baik kita jujur meskipun jujur itu menyakitkan daripada berbohong hanya sekedar menyenangkan hati. Ya. Jadi mungkin untuk saat ini ya cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Intinya tidak perlu Anda takut, tidak perlu Anda cemas. Debt collector itu bekerja, mereka mengunjungi rumah Anda bukan berarti mereka harus mendapatkan tagihan, tidak, tapi itu perintah dari kantor mereka. Minimal mereka memotor rumah Anda. Ya. Dan Anda cukup jelaskan saat ini saya tidak ada uang. Kalau memang faktanya bercerita Anda tidak ada uang, Anda cukup jelaskan gitu. Saat ini saya tidak ada uang. Kalau Anda mau menunggu, insya Allah saya usahakan uangnya dan saya akan beraktivitas kembali. Tapi kalau Anda tidak bisa menunggu, saya siap terima risikonya. Seperti apapun risikonya, insya Allah saya siap. Udah, habis main debt collector di situ kalau Anda menjelaskan seperti itu. Tidak perlu Anda beralasan ini alasan COVID, alasan PHK dan segala macam. Debt collector tidak akan nerima gitu loh. Ya, justru akan merendahkan diri kita sendiri.
Jadi ketika Anda berhadapan dengan debt collector itu, Anda jelaskan aja seperti itu. Saat ini saya sudah tidak mampu. Kalau Anda mau menunggu, saya masih ada etikat baik, saya akan usahakan. Tapi kalau Anda tidak bisa menunggu dan tidak mau memberikan saya waktu, ya udah, lanjutkanlah risiko menurut versi perusahaan Anda. Mau blacklist, mau perdata, mau apa, Anda tantang aja seperti itu. Ya. Jadi nggak usah cemas lagi. Tidak ada yang perlu kita takuti lagi. Hidup ini sudah hancur lah. Jadi jangan kita tambah hancur lagi. Oke? Mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti untuk teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama saya, bisa ambil nomor saya yang ada di link deskripsi nanti. Anda bisa lihat di situ ada nomornya. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.